Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erni Nurhayati, peserta diklat PPG dalam jabatan tahap 1 Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2020. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang sistem pencernaan makanan. Pada materi sistem pencernaan makanan kali ini, kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Indikatornya terdiri dari 1. Mengidentifikasi organ-organ dalam sistem pencernaan makanan. 2. Mengidentifikasi enzim-enzim dalam sistem pencernaan makanan. 3. Menjelaskan keterkaitan struktur organ pencernaan dan fungsinya. 4. Menjelaskan proses pencernaan dalam tubuh manusia. Tujuan pembelajaran kali ini adalah melalui pengamatan video pembelajaran organ pencernaan, peserta didik dapat mengidentifikasi organ-organ pencernaan dengan tepat. 2. Melalui diskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi enzim-enzim yang berperan dalam sistem pencernaan dengan tepat. 3. Melalui diskusi, peserta didik dapat menjelaskan keterkaitan struktur organ pencernaan dan fungsinya dengan tepat. Yang keempat, melalui penayangan video, peserta didik dapat menjelaskan proses pencernaan dalam tubuh manusia dengan tepat. Tahukah kalian bahwa sistem pencernaan manusia tersusun oleh 1. Organ mulut, 2. Kerongkongan, 3. Lambung, 4. Usus halus, 5. Usus besar, dan yang terakhir yaitu anus. Organ pencernaan yang pertama akan kita pelajari adalah mulut. Di dalam rongga mulut kita terdapat pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan secara mekanik dilakukan dengan bantuan gigi dan otot, yaitu pada rongga mulut, sedangkan kalau dengan bantuan otot saja, yaitu pada lambung. Tujuan pencernaan secara mekanik adalah menghaluskan makanan dari partikel yang besar menjadi partikel yang lebih kecil. Selanjutnya, pencernaan secara kimiawi dilakukan dengan bantuan enzim. Tujuan dari pencernaan secara kimiawi adalah menyederhanakan struktur zat gizi menjadi lebih sederhana supaya dapat diserap ketika sampai di usus halus. Organ pencernaan yang kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan berperan dalam mengantarkan makanan yang sudah ditelan untuk melalui proses selanjutnya, yaitu menuju ke lambung. Di dalam kerongkongan terdapat suatu gerak yang disebut dengan gerak peristaltik. Gerak peristaltik adalah gerakan kerongkongan yang berkontraksi untuk mendorong makanan masuk ke lambung. Organ pencernaan yang ketiga adalah lambung. Lambung sering disebut juga dengan ventriculus, mempunyai bentuk seperti kantong yang menggelembung dan berada pada bagian kiri perut kita. Lambung mempunyai 3 fungsi utama, yaitu tempat menyimpan makanan sementara sebelum disalurkan ke organ selanjutnya, memecah dan mengaduk makanan dengan mekanisme gerak peristaltik, mencerna dan menghancurkan makanan dengan bantuan enzim dalam lambung. Organ pencernaan yang keempat adalah usus halus. Tahukah kalian bahwa panjang usus halus itu kurang lebih 10 meter? Di mana permukaan bagian dalamnya penuh dengan tonjolan dan lipatan. Usus halus terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama, duodenum atau usus 12 jari,
yang kedua jejunum atau usus kosong, dan yang ketiga adalah ileum atau pada bagian akhir. Usus 12 jari berperan dalam proses pencernaan makanan secara kimiawi dengan bantuan getah empedu dan getah pankreas. Selanjutnya makanan akan melalui usus jejunum untuk membantu proses pencernaan makanan secara kimiawi melalui enzim-enzim yang dihasilkan dinding usus. Bagian akhir usus halus adalah ileum yang mana bertugas dalam menyelesaikan proses penyerapan nutrisi dan menyerap asam empedu untuk dapat didaur ulang lagi. Organ pencernaan yang kelima adalah usus besar. Proses penyerapan dari usus halus yang masih belum maksimal kemudian akan dilanjutkan oleh usus besar. Usus besar berbentuk seperti huruf U terbalik yang panjangnya kurang lebih 5-6 meter. Terdapat 3 bagian utama usus besar, yaitu cecum, kolom, dan rektum. Cecum berbentuk seperti kantong yang berfungsi menyerap nutrisi yang tidak dapat diserap usus halus. Kolon adalah bagian terpanjang dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat cairan dan garam diserap. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar. Rektum terhubung langsung ke anus sehingga bagian ini berfungsi untuk penyimpanan feses sebelum dikeluarkan oleh anus. Fungsi utama usus besar adalah membuang air dan garam yang tidak dapat dicerna dan membentuk limbah padatan yang dapat dikeluarkan. Organ pencernaan yang terakhir adalah anus. Anus berfungsi untuk proses defekasi feses dan mengatur keluarnya feses. Setelah kita belajar tentang organ pencernaan makanan, selanjutnya kita menuju ke enzim pencernaan. Enzim yang pertama yaitu enzim yang dihasilkan oleh mulut. Enzim tersebut dihasilkan oleh kelenjar saliva. Zat kimia atau enzim yang dihasilkan adalah amilase. Amilase ini berfungsi untuk memecah pati atau amilum menjadi maltosa. Selanjutnya adalah lambung. Dinding lambung menghasilkan 3 macam enzim, yaitu asam lambung atau HCl, enzim renin, dan enzim pepsin. Asam lambung berfungsi untuk membunuh kuman atau bakteri. Enzim renin berfungsi untuk mengubah kaseinogen menjadi kasein. Enzim pepsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi protease, pepton, dan polipeptida. Berikutnya adalah pankreas. Pankreas menghasilkan 4 macam enzim. Yang pertama yaitu karbohidrase. Fungsinya mencerna amilum menjadi maltosa atau disakarida lainnya. Yang kedua, lipase, yaitu mengubah emulsi lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya, tripsin, mengubah protein menjadi polipeptida. Yang terakhir yaitu enzim amilase yang berfungsi untuk mengubah amilum menjadi disakarida atau maltosa. Pada organ pencernaan usus halus, enzimnya dihasilkan oleh dinding usus halus. Enzim yang dihasilkan adalah enterokinase. Fungsinya mengubah tripsinogen menjadi tripsin yang digunakan dalam saluran pankreas. Enzim maltase mengubah maltosa menjadi glukosa. Enzim laktase mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Enzim sukrase mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Enzim peptidase mengubah polipeptida menjadi asam amino.
enzim lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Organ penghasil enzim yang terakhir yaitu hati, di mana enzim dihasilkan oleh empedu yang berfungsi untuk mengemulsikan lemak. Demikian pemaparan materi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.